Bagaimana kabar dengan hari ini? Oke. Coba kita tengok kanan, tengok kiri. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Faid juga sah. Jadi berapa teman saya yang tidak hadir hari ini? Ya. Kita doakan teman saya yang sakit. Kita doakan teman saya yang sakit semoga cepat sembuh. Supaya dia juga bisa masuk lagi belajar di sekolah. Oke. Jadi kabarnya hari ini baik semua ya. Sehat semua, tidak ada yang batuk. Sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya ke siapa belajarnya. Apakah bukunya sudah ada semua di atas meja? Pensil? Penghapusnya? Alat-alatnya sudah lengkap semua? Ya. Jadi kita mau belajar hari ini, kita belajar pendidikan Pancasila. Oke. Sebelum kita belajar, silakan naikkan satu pensilnya. Satu pensil, kita akan berebut pensil. Oke? Silakan menghadapkan satu di tengah pensil saja. Itu yang kita mau rebut. Oke. Diperhatikan Ustazah. Kalau Ustazah bilang sikat, tangannya begini. Sikat. Siku. Sikat. Siku. Tidak usah berdiri, duduk saja. Sikat. Siku. Menghadap ke sana kita supaya kita rambut sebentar. Siku. Siku. Mata. Iya, makanya siap-siap. Lihat itu rambutnya. Tidak usah dilihat saja. Perhatikan saja pensilnya di tengah. Dengarkan suaranya saja sana ya. Oke. Jadi telinga. Sikat. Siku, mata, ambil. Oke. Ini kelompok satu dulu. Siapa yang dapat? Oke, selamat. Di kelompok dua siapa yang dapat? Hasan. Kelompok tiga? Minta mata dulu. Oke, dua-duanya. Oke, kelompok empat? Oh iya. Oke, tak apa-apa ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang pendidikan Pancasila. Ada yang tahu? Ada yang tahu kemarin kita belajar apa tentang pendidikan Pancasila? Tentang lambang Pancasila. Jadi lambang negara kita adalah lambang Garuda Pancasila. Oke, jadi
yang pementingnya dulu. Kira-kira ada yang tahu apa sih yang berada di tengah dada burung Garuda? Ada yang tahu? Perisai. Jadi dia adalah perisai yang berlindung di dada burung Garuda. Oke, silakan diperhatikan. Perhatikan PowerPoint-nya Ustazah, gambarnya Ustazah akan tunjukkan. Oke. Ini adalah gambar burung Garuda. Jadi kira-kira kita perhatikan. Kira-kira ini adalah gambar aneh apa tidak? Tidak. Yang pertama ada gambar bintang yang di tengah. Bintang. Di sini ada namanya bintang? Ada. Oke. Jadi ada 5 sila Pancasila pada perisai burung Garuda. Yang pertama adalah gambar bintang. Yang kedua gambar apa? Rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah banteng. Yang kelima ya, jadi ada 5 simbol sila Pancasila. Yang pertama bintang, yang kedua apa lagi? Rantai. Yang ketiga oke, yang keempat banteng dan kepala banteng, dan yang terakhir adalah napas bertali. Jadi semua pada burung Garuda ini memiliki makna. Jadi semua ini ada maknanya, mulai dari bulu di sayapnya, ekornya, bulu kakinya, semua ada maknanya. Oke, jadi yang pika ini apa bacanya? Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Oke, kita lihat di kepala burung Garuda, di lehernya. Lihat, kepala burung Garuda. Kepala burung Garuda. Kita lihat, kepala burung Garuda Pancasila menghadap kemana? Ke kanan. Kelambatan kebalikan. Jadi lambang kepala Garuda Pancasila itu menghadap ke kanan. Dia tidak menghadap ke kiri. Jadi menghadap ke kanan melambangkan kebaikan dan kebenaran. Perhatikan. Kemudian kita ke jumlah burung Garuda Pancasila. Jadi kalau diperhatikan, jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? Tahun 1945. Jadi jumlah burung Garuda itu tepat pada hari proklamasi atau hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita lihat yang ada pada leher burung Garuda. Terdapat berapa? Ya, 45. Lihat yang warna ungu itu. Lihat yang pada warna ungu. Ini adalah 45 highlight di leher menandakan tahun kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka tahun 1945. Coba kita hitung.
bulunya. Helai bulunya. Kira-kira ada berapa? 17 helai pada masing-masing sayap. Menandakan apa? Iya, tanggal kemerdekaan. Jadi ini jumlahnya adalah 17 helai. Sama di sayap kanan dan kirinya. Kemudian yang di ekornya. Perhatikan tanda panahnya di ekor, yaitu tanggal 19. Ada 19 bulu helai di bawah perisai. Perisai itu pada pangkal ekornya. Yang ada berapa? 19. Ada 19 helai burung garuda. Menandakan apa ini? Tahun kemerdekaan. Jadi tahun kemerdekaan adalah 1945, jadi 19 dan 45. Kemudian kita lihat lagi di ekornya. Ada di sini ya, ini. Oke, ada 8 helai bulu pada ekor, menandakan apa? Bulan kemerdekaan. Jadi tanggal 8. Jadi Agustus itu bulan 8. Iya. Jadi bulan Agustus itu adalah bulan ke-8. Jadi menandakan 8 helai pada ekor, menandakan bulan kemerdekaan. Kemudian perhatikan lagi pada pita, Bhinneka Tunggal Ika. Pita bertuliskan apa? Artinya tetap satu. Oke, jadi sudah paham ya bahwa semua yang ada pada burung garuda ini memiliki makna. Ada berapa tadi? Ada 45, 17, 19, 8 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita pelajari tentang makna warna pada burung garuda. Kan terdapat banyak warna. Ustazah, apa maknanya itu? Warnanya pada burung garuda tidak tahu Ustazah. Jadi makna warna pada burung garuda, warna kuning. Jadi warna kuning keemasan garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Jadi warna kuning itu melambangkan kejayaan. Sedangkan yang kedua adalah warna hitam. Sila pertama. Ya, sila pertama apa? Alam semesta yang sangat luas. Kemudian yang warna putih pada warna jadi warna putih itu melambangkan sila. Pada sila ketiga melambangkan kesucian, kebenaran dan kemurnian. Kemudian yang keempat adalah warna merah. Keberanian. Jadi warna merah itu melambangkan keberanian. Jadi yang kalian kalau suka warna merah berarti kalian itu orangnya berani. Kemudian garis hitam tebal pada bagian tengah perisai. Jadi garis hitam tebal pada bagian tengah perisai melambangkan dari
ada burung Garuda Pancasila. Jadi lambang negara Indonesia adalah lambang burung Garuda. Jadi kalau ada tanya ke orang di luar, apa lambang negara Indonesia? Garuda. Bendera, warna bendera Indonesia warna apa? Merah putih. Kemudian jumlah pada leher burung Garuda ada berapa? 45. Kemudian pada sayapnya, kemudian pada ekornya, kemudian 8 pada bagian bawah Oke, jadi pelajaran, jadi maknanya ada lagi. Selanjutnya, oke, makna lambang Pancasila. Pancasila tercermin dalam 5 lambang bermakna sebagai dasar, sebagai pedoman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bintang emas. Oke, jadi bintang emas adalah ketuhanan yang Maha Esa, melambangkan cahaya ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah rantai. Emas. Sila kedua adalah rantai emas. Jadi terdiri dari mata rantai segi 4 dengan lingkaran simbol hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Ketika kita jatuh, kita membutuhkan pertolongan atau tidak? Ada yang baru sendiri? Ada yang butuh pertolongan? Ada. Yang membutuhkan pertolongan itu adalah makhluk sosial. Kemudian yang ketiga adalah kawan dari baca. Oke, jadi lambang ketiga adalah kawan dari satuan persatuan Indonesia. Jadi akar yang kuat dan cabang yang luas menggambarkan persatuan dalam keragaman. Jadi bangsa Indonesia itu banyak sekali keragaman, mulai dari suku, bahasa, manusia-manusianya terutama. Kalau orang dari Papua, dia berkulit apa? Iya, agak gelap, bukan gosong. Dia agak gelap. Ada yang sini dari Papua, ada yang dari suku Bugis, Makassar, ada orang Jawa. Oke, ada teman kita satu. Jadi kita ini berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan. Jadi simbol hewan sosial mencerminkan semangat musyawarah dan demokrasi. Jadi kita perlu bermusyawarah. Kalau kita mau pemilihan ketua kelas, kita perlu bermusyawarah. Kita perlu siapa yang kita mau dukung menjadi
kemudian padi. Nah, padi adalah hasil beras, beras yang kita makan sehari-hari. Jadi padi dan kapas adalah melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini apakah ada yang tidak mengerti tentang makna lambang Pancasila? Atau ada yang mau bertanya tentang lambang Pancasila? Sebelum kita masuk di pelajaran ini, ada yang ingin bertanya? Oke, Mumtaz. Tidak, Jim? Harun? Arka? Aryan? Tidak ada. Jadi semua paham ya? Paham kan tentang Garuda Pancasila? Jadi Pancasila tercantum 5 lambang makna. Yang pertama bintang, kemudian rantai, apa lagi? Beringin, apa lagi? Kemudian yang terakhir adalah padi dan kapas. Oke. Jadi tugasnya hari ini kita akan membuat kolase secara berkelompok. Di sini Ustazah punya Pancasila, burung Garuda Pancasila. Jadi tugasnya anak-anak semua adalah membuat kolase. Oke? Di kolase. Jadi satu burung Garuda hanya satu untuk kelompok. Satu untuk kelompok. Jadi bagian burung Garudanya kita kolase. Kemudian bagian perisainya kita warnai sesuai dengan kreasinya kali. Ya. Kemudian jangan bebas ya, ini burung Garuda ada aturannya. Warnanya ada dasarnya. Oke? Burung Garuda warnanya kuning keemasan. Kemudian pada rantai ada warnanya sendiri. Kepala bantengnya ada warnanya. Perhatikan ya, kepala bantengnya. Bintang, padi dan kapas ada warnanya sendiri. Ada pohon beringin, ada warnanya juga. Jangan sampai pohon beringinnya diwarnai warna kuning. Itu salah atau benar? Salah. Jadi jangan ya. Ini burung Garuda. Oke? Paham sampai sini? Jadi anak-anak kalian diminta untuk kolase. Nanti ya Ustazah kasih warna kuningnya, kalian bekerja sama, berkolaborasi bersama, gunting kotak-kotak ini. Kertas kuningnya lalu ditempel pada burung Garuda. Kemudian tugasnya yang kedua, kita berkelompok menjawab LKPD-nya. Di sini ada yang pertama adalah mengenal sila-sila Pancasila. Di sini ada hurufnya pada setiap lambang burung Garuda. Jadi ketika hurufnya menunjukkan huruf D, apakah dia gambar apa? Kemudian huruf A dia gambar apa? Huruf C dia gambar apa? Seperti itu. Cuma dijawab dengan menggunakan huruf. Kemudian yang kedua, yang kedua yang dijawab secara berkelompok adalah mengenal sila-sila. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang sila keberapa yang menunjukkan kapas, kemudian simbol silanya apa, kemudian bunyi silanya. Contoh yang pertama adalah padi dan kapas, dia melambangkan apa? Bunyi silanya apa? Jadi bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham sampai sini? Ada yang tidak mengerti? Oke, jadi silakan bekerja sama. Oke, kelompok satu dulu. Jadi silakan dibagi tugasnya. Kelompok satu. Oke. Jadi ada yang bagian menggunting, ada yang bagian melem. Atasnya ya.
gunting kotak-kotaknya lalu ditempel pada gunungan. Ya ini. Untuk tulisannya diwarnai ya. Ini warna kuning ini hanya untuk iya, di dekat tanggal-tanggalnya tidak usah karena dia berwarna putih. Oke, jadi untuk karakternya konsentrasi. Iya. Konsentrasi. Iya, jadi untuk LKPD-nya yang pertama adalah mengenal sila-sila Pancasila. Silakan diperhatikan ada yang mewarnai, ada juga yang menjawab ya. Oke, jadi yang pertama adalah pertanyaan di bawah itu. Adalah lambang sila bersatu ditujukan pada huruf apa? Jadi yang pertama kira-kira huruf apa? Kemudian yang kedua ada apa nak? Iya, silakan digunting-gunting, kita menggunting begini juga. Iya, oke, jadi yang punya silakan ditempel, digunting-gunting ke kotak kecil dulu. Ya, ada yang sedang menjawab? Mantap ya, teman-teman warnai kita komentar. Iya, ada di situ. Oh, tidak jawab di digunting seperti ini ya, kotak-kotak kecil seperti ini. Oke, digunting kecil seperti ini ya. Maaf ya. Oke, digunting kecil-kecilnya seperti ini. Kita dibagi dua. Oke, jadi usah dibantu-bantu benar ya. Kita gunting itu kotaknya. Ya. Kita gunting kotak-kotak ya, kotak-kotak kecil. Kita warnai itu tulisannya.
tembak diwarnai. Kita bagian yang mewarnai tulisannya warna apa? Iya, bintang warna apa? Jangan pakai hitam. Kan saya tidak usah dikasih. Cukup saja diwarnai. Nanti belumnya kita bahas ya. Ini ya, ditempel di sini. Sini saya bantu. Ini, begini, bunyi kelihatan yang ini. Perhatikan nih. Kamu begini-begini. Tidak begini-begini. Nanti teman kalian transfer. Sebagian menggunting dan sebagian ada juga yang mewarnai untuk perisainya ya. Tinggal di sana mewarnai, tintatnya di sini mewarnai. Iya. Boleh kita tutup garisnya boleh. Alayan kalau tidak menggunting tidak kena sayapnya. Namanya juga. Iya, mewarnai. Sesuai kreasi Kak. Sesuai kreasi. Iya, silakan cek di situ.
bisa dilihat supaya tidak salah-salah warna lagi. Jadi sesuaikan aturannya ya, tidak boleh salah-salah warna ketika membuat burung-burung darah. Untuk pohon ini batangnya warna coklat ya, pohonnya warna coklat, daunnya yang warna hijau ya. Kenapa? Silakan digunting-gunting, jadi temannya yang kerja.
kelompok 3 ya. Jadi nanti bagian nama tulis nama kelompok 3. Dezaki, Kais, pindah di sini tukaran bersama Dezaki. Dezaki pindah di belakang Kais. Ya, iya. Kais pindah di Kais. Dibantu temannya lain supaya benar-benar bisa tampil di depan. Kalau bagian kecilnya tidak bisa tertutupi sama kertasnya, bisa diwarnai kayak kaki burung garuda kan, tidak bisa itu bahasa. Kita pakai kain saja. Kita pakai kain saja. Siapa yang beri sekali? Bisa ini diwarnai ya, bagian kakinya kalau tidak bisa diwarnai. Bagian kakinya bisa diwarnai pakai pensil warna. Bantu teman-teman itu saya tanya dulu. Sini ada yang bermasalah. Lagi
warnanya langsung saja. Tempel. Supaya